dari pertanyaan bahwa dalil atau argumentasi akli, berarti argumentasi rasional atau argumentasi akal, berkaitan tentang sifat wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama, poin pertama yang harus dipahami bahwa karena yang ditanyakan sifat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita harus tahu dulu sifat itu apa, kemudian wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala atau wujud itu apa, kemudian nanti kita nisbatkan atau kita sandarkan pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sama keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberadaan manusia, apakah sama? Oke, yang pertama, poin yang pertama, sifat dalam pandangan Islam, dalam beberapa mazhab itu berbeda. Satu sisi, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari atau kita melihat dalam fenomena yang ada, ketika kita melihat sifat, kemudian ada mausuf, ada yang disifati, kemudian ada sifat itu sendiri. Artinya sesuatu ini berbeda. Contohnya ketika khotib misal sebagai ahli silat, nah, sebelum khotib belajar silat, sifat ahli silat tidak ada. Artinya apa? Sifat ahli bela diri atau ahli silat itu ada ketika khotib belajar. Sebelumnya berarti tidak ada. Artinya ada mausuf yaitu khotib, kemudian sifat yaitu ahli bela diri atau ahli silat tadi. Nah, kemudian ketika antara sifat dan mausuf ini ketika sudah bersatu dan sebelumnya dia adalah sesuatu yang berbeda, karena sebelum khotib belajar silat maka khotib tidak punya ilmu itu, tidak punya pengetahuan atau tidak punya keahlian bela diri. Nah, apakah sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sama seperti yang kita miliki? Sifat itu datang kemudian kita wujud, kemudian Allah, kemudian sifat itu datang. Dan ketika kita sandarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak mungkin. Artinya ketika kita sandarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara sifat kemudian mausuf atau sifat dan yang disifati itu berbeda, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tahu Allah punya banyak sifat. Salah satu yang disebut tadi sifat wujud, ada kidam, ada baqo, ada alim, ada hidup, dan banyak sifat-sifat yang lainnya. Kalau seandainya sifatnya sama seperti manusia, maaf ini sebelumnya, kalau sama seperti manusia berarti ketika alim itu belum datang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat itu belum hadir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sifat alim itu terpisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan sifat alim, Allah itu pernah bodoh. Sebelum Allah mendapatkan sifat hidup, hayyun, Allahu hayyun, berarti Allah pernah mati. Sebelum Allah mendapatkan sifat sifat qadirun, berarti Allah itu lemah. Nah, ini harus dipahami bahwa sifat antara sifat makhluk dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya dalam bahasa dalam pembahasan tauhid ada namanya mungkin wujud, ada namanya wajibul wujud. Mungkin wujud itu makhluk, artinya berarti keberadaannya bisa ada bisa enggak, atau 50-50%. Nah, wajib wujud enggak, keberadaannya harus. Nah, kembali kepada sifat tadi. Satu sisi, kalau seandainya Allah dengan sifatnya itu sesuatu yang berbeda, maka nanti akan muncul kemungkinan yang fatal, akan muncul kemungkinan yang salah. Seperti tadi, kalau berbeda, maka sifat itu Allah wujud atau Allah ada, kemudian sifat itu baru datang, maka sebelum sifat itu ada, seperti contoh yang tadi, maka Allah pernah bodoh, Allah pernah mati, Allah pernah dan sebagainya. Ini tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau seandainya ternyata sifat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu, maka ini lebih memungkinkan. Kenapa? Karena ketika Allah dengan sifat itu satu, berarti sifat itu Allah itu sendiri, Allah itu sifat itu sendiri. Misal contohnya seperti ini, ketika kita berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh enggak
kita menggunakan doa samanya saya pengen mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya alimu, tapi kita tidak menyebut ya Allah, tapi ya alimu. Boleh enggak? Dalam bahasan tauhid boleh-boleh saja. Kenapa? Karena antara sifat alim dengan Allah Subhanahu wa taala itu satu. Berarti sama saja kita memanggil Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyebut ya alimu, sama kita memanggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi di pembahasan berikutnya ketika kita menganggap bahwa Allah dengan sifatnya itu satu, maka sifat-sifat yang lain yang ada ini dalam pembahasan tauhid ada namanya qadim. Qadim itu tidak didahului dengan yang lain. Artinya bahwa ketika sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala juga ini qadim dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai qadim juga, dan kemudian sifat antara sifat dan Allah Subhanahu wa taala berbeda, akan muncul kesalahan yang berikutnya, yaitu bahwa akan muncul banyak Tuhan. Lebih parah dari Trinitas, 3 Tuhan Kristen. Misalkan seperti ini, bahwa alimun, qadirun, basirun dan lain sebagainya itulah sifat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sifat-sifat ini memiliki sifat qadim juga, sama seperti wujud Allah Subhanahu wa taala qadim, maka akan muncul Tuhan-Tuhan yang lainnya. Kembali bahwa sifat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang satu zat, bukan sesuatu yang berbeda, karena ketika berbeda akan muncul tadi kesalahan-kesalahan yang berikutnya. Nah, kemudian poin yang kedua, setelah sifat berarti kita membahas tentang keberadaan, karena tadi pertanyaannya dalil akli tentang sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ke pembahasan yang kedua adalah wujud, keberadaan. Kalau kita definisikan wujud itu apa, mungkin kita akan bingung. Ya wujud, pasti kita akan menjawab ya wujud ya wujud, ada ya ada, akan bingung. Padahal dalam takrif atau definisi, yang namanya definisi itu akan menjelaskan yang didefinisikan, bukan membuat bingung yang didefinisikan. Tapi di sisi lain bahwa wujud kita dengan wujud Allah Subhanahu wa taala berbeda. Berbedanya dari sisi yang pertama, keberadaan kita ini butuh dengan sesuatu yang lain. Tapi keberadaan Allah Subhanahu wa taala mustahil butuh terhadap sesuatu yang lain. Maka kita disebut sebagai mungkin wujud karena keberadaan kita bergantung kepada keberadaan yang lain. Kita tidak mungkin ada tanpa adanya orang tua, tanpa adanya tuang tua, dan selanjutnya sampai Nabi Adam. Itu mungkin wujud. Artinya kita harus ada wujud yang lain sebelum kita. Nah, wajibul wujud tidak bisa seperti itu. Wajibul wujud keberadaannya dia tanpa bergantung pada siapapun. Dia ada tanpa sebelum sesuatu itu ada. Dia justru yang mengadakan sesuatu. Nah, berarti kesimpulannya bahwa wujudnya Allah Subhanahu wa taala adalah wujud yang keberadaannya tidak butuh dengan keberadaan yang lain. Tidak seperti makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian poin yang ketiga, setelah sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala, argumentasinya tadi. Kalau pertanyaannya adalah sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala, berarti antara sifat dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang satu, bukan sesuatu yang berbeda. Antara wujud dengan Allah itu satu. Ketika kita bisa memanggil Allah Subhanahu wa taala ketika satu, berarti ya wajibul wujud, atau yang disebut sebagai ya Allah, tapi nyebutnya bukan ya Allah tapi ya wujud. Artinya itu bisa dikarenakan antara wujud Allah dengan Allah itu sifat wujud dengan Allah itu satu. Itu ketika kita satukan antara sifat dengan wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud, sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang satu, bukan sesuatu yang berbeda. Nah, dari sisi lain itu kalau sifat. Nah, sekarang kalau pertanyaan argumentasinya adalah tentang keberadaan, bukan tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, itu justru lebih simpel. Karena salah satu yang menunjukkan adanya pencipta adalah ciptaan. Sesuatu yang menunjukkan adanya hewan, misalkan ketika kita ngepel lantai, kemudian ada nampak bekas kaki manusia,
tanpa kita melihat manusia pun kita akan tahu bahwa ini bekasnya manusia. Kenapa? Dari bekasnya. Berarti tanpa kita harus melihat mana sih Allah Subhanahu wa taala, mana buktinya Allah itu ada dan lain sebagainya. Tidak perlu kita harus melihat Allah Subhanahu wa taala. Penciptaannya menunjukkan atas sesuatu yang menciptakan. Keberadaan bekas kaki menunjukkan atas bahwa barusan ada yang menginjakkan kaki. Tidak mungkin kemudian ada bekas kaki terus tidak ada, atau bekas kaki kucing ternyata kita nunjuknya manusia, itu tidak mungkin. Bekas atau ciptaannya Allah Subhanahu wa taala kemudian kita menunjuk pada pencipta yang lain, itu tidak mungkin. Nah, dari sisi ciptaan-ciptaan inilah kita akan mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kalau kita melihat lukisan atau tulisan yang cekeran ayam, kita tidak mungkin akan mengatakan oh ini tulisannya anak kuliah, tidak mungkin. Kenapa? Karena bekasnya tadi tulisannya. Atau tulisannya bagus terus kemudian kita berpikir oh ini anak TK ini atau PAUD ini yang nulis, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena dari sisi tulisannya. Artinya dengan alam semesta yang luar biasa, lukisan yang luar biasa seperti ini tidak mungkin menunjukkan bahwa pelukisnya itu tidak paham sama sekali. Alam semesta yang luar biasa menunjukkan bahwa pelukisnya, penciptanya melebihi dari segala apapun, kepandaiannya, kemampuannya, kekuatannya, apapun yang dimiliki lebih besar dari bayangan kita. Jadi untuk membuktikan bahwa Allah itu ada, tidak perlu harus melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kaumnya Nabi Musa yang mendebat atau berargumen sama Nabi Musa, "Wahai Musa, saya pengen menyembah Tuhanmu, tapi syaratnya saya pengen lihat." Tidak bisa, karena sesuatu nantinya akan ketika ternyata Nabi Musa misal, atau contohnya Nabi Musa ternyata bisa menunjukkan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya, akan muncul kemustahilan. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala yang maha luar biasa kemudian bisa dilihat manusia, dia bertempat, terus kemudian berarah dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri makhluk, bukan ciri-ciri pencipta. Ciri-ciri pencipta tidak dimiliki. Ciri-ciri pencipta tadi, makhluk tidak memiliki ciri-ciri itu. Jadi kembali kesimpulannya bahwa jika pertanyaannya adalah argumen atau dalil akal tentang sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa antara sifat dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang satu, tidak bisa dipisahkan. Ketika dipisahkan nanti akan muncul hal-hal yang tidak mungkin kita sandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang keberadaan, kalau seandainya pertanyaannya adalah bahwa argumen tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, argumentasinya simple, alam semesta menunjukkan atas sesuatu, atas penciptanya. Berarti alam semesta menunjukkan atas pencipta, yaitu yang orang muslim disebut Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, mungkin sebelum Islam masuk ke Indonesia, kita mendengar atau kita bisa melihat, membaca buku dan lain sebagainya, bahwa Islam sebelum masuk atau sebelum Islam masuk, mayoritas Hindu atau mayoritas agama lain. Yang pasti dalam diri manusia kita punya fitrah. Allah Subhanahu wa taala membekali manusia selain anggota yang lain, Allah telah membekali fitrah. Fitrah ini sebuah cahaya. Artinya cahaya ini cahaya yang nantinya akan menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa dalam diri kita dari mulai lahir sampai kapanpun tidak akan pernah redup cahaya tadi. Dan seringkali yang menjadi salah adalah bukan untuk menentukannya objeknya Allahnya, tetapi cara mencari tahu. Dari fitrah ini menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kadang-kadang ada yang zaman dulu, misalnya zaman Hindu, pohon besar disembah, batu besar dan sebagainya, karena dalam pikiran mereka, dalam hati mereka, fitrah tadi bahwa di alam semesta ini ada sesuatu yang besar yang menciptakan alam semesta. Karena mereka tidak memahami bahwa dalam Islam yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala, mereka mengarahkan fitrahnya itu, mencari dalam fitrahnya, oh ini pohon besar ini yang menciptakan semesta. Makanya di Hindu ada dewa-dewa dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa dalam diri manusia tidak ada yang tidak meyakini tentang pencipta. Cuman salah dalam menunjuk
bahwa pencipta itu pohon besar, pencipta itu dewa dan lain sebagainya. Dalam Islam disebut pencipta itu Allah Subhanahu wa taala. Ini argumentasi singkat, argumentasi simpel, tidak panjang lebar, tapi yang jelas dua sisi tadi, antara sifat kemudian wujud keberadaan Allah Subhanahu wa taala, atau pembuktian antara pembuktian tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini menunjukkan bahwa tidak mungkin alam semesta ada dengan sendirinya, karena dalam logika kita, dalam rasional kita, tidak mungkin sesuatu itu wujud atau ada dengan sendirinya tanpa ada yang meletakkan, tanpa ada yang membuat, tanpa ada yang membekas dan sebagainya. Sekian, terima kasih.